Keadaan bagaimanapun, firman itu yang mengubah hidup kita. Firman itu yang menyembuhkan penyakit kita. Firman itu membebaskan hidup kita. Amin. Itu menggambarkan bagi saudara, walaupun fisik kita buruk, setan menindas hidup kita. Dengar, kekuatan kita waktu kita buka hati dengar pemberitaan firman Tuhan. CHM memberitakan Injil Kerajaan Surga, memulihkan, menyembuhkan, memuridkan. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kami anak-anak kerajaan-Mu ya Tuhan, siap mendengar, merenungkan, menyimak firman-Mu. Berikan kepada kami kebenaran yang Engkau siapkan untuk kami di hari ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, urapi kami semua dan berkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, mari sama-sama kita baca Lukas 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, saudara semua, kita baca ayat ini dengan bergantian. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah kepada salah satu hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat." Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Amin. Silakan duduk. Kita belajar hari ini tentang kuasa belas kasihan di tengah dosa dan penderitaan umat manusia. Karena perikop di pasal 13 ini kisah inti dari perempuan yang disembuhkan, dan Tuhan mengajar kepada banyak orang di tempat ini, saudara, tentang keadaan pohon ara yang tidak berbuah, ya, tentang biji sawi dan ragi, tentang siapa yang diselamatkan, dan tentang penebusan, saudaraku. Itu dalam satu pasal ini, ya, tentang penebusan itu di ayat 31 sampai 35. Nah, kita fokus kepada perempuan yang disembuhkan pada hari Sabat ini, saudara. Nah, kita lihat dulu, saudara, apa penyebab daripada orang ini mengalami bungkuk, saudaraku. Kita baca tuh ayat penyebabnya di dalam Amsal pasal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Penyebab di sini penyakit fisik juga, tapi berawal dari penyakit psikis atau di dalam. Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perhatikan, orang yang khawatir atau cemas membuat hidupnya bungkuk, tidak kuat menatap atau memikul beban. Makanya Tuhan Yesus berkata, khawatir tidak menambah usia, kecemasan, saudaraku, membuat kita bungkuk, bisa lari ke sakit tulang dan segalanya, saudaraku. Kita lihat lagi apa penyebabnya di Mazmur 107 ayat yang ke-39. Mazmur pasal 37 107 ayat 39.
Tetapi mereka yang berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka dan duka. Ini kecelakaan dan duka membuat orang itu mengalami namanya bungkuk, saudara. Itu membuat dia penyebab, bahkan ada ayat-ayat yang lain. Nah sekarang saudaraku yang kekasih, kita lihat kenapa Tuhan kok menaruh kasih kepada perempuan ini, saudara. Apa alasannya Tuhan begitu mengasihi perempuan ini? Yang pertama, karena perempuan ini adalah keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham, saudara. Tuhan berjanji bahwa dia akan melawat seluruhnya. Kalau kita baca Lukas pasal yang pertama tentang puji-pujian Sakaria, ya, apa Sakaria mengatakan nubuat puji-pujiannya? Bahwa Tuhan ingat janjinya, menyatakan anugerahnya kepada anak-anak Abraham, karena dia ingat pada janji pada dahulu kala, sehingga anugerah dinyatakan kepada keturunan Abraham, saudaraku. Sehingga alasannya, saudara, kenapa Tuhan menjamah orang ini? Karena Tuhan menyatakan bahwa dia ingin menjamah, menolong, melawat keturunan Abraham. Maka di ayat ini mengatakan begini, disebutkan di ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena sambung semua, karena ia adalah keturunan Abraham. Sudah ini, ya, karena ia adalah keturunan Abraham, maka perempuan ini dibebaskan. Biasanya di Alkitab itu lambang perempuan itu lambang gereja, saudara, ya, lambang orang beriman. Itu adalah lambang dari perempuan. Jadi hari ini spesial, kita akan mengalami jamahan Tuhan. Tuhan ingin mengangkat beban hidup kita. Katakan amin. Tuhan mau melakukan hal yang ajaib, saudaraku. Kenapa? Karena perempuan ini adalah keturunan Abraham. Orang semua keturunan Abraham, saudara. Ini yang pertama, saudaraku. Alasan yang kedua, kenapa perempuan ini, saudara, dijamah oleh Tuhan? Karena dia berjanji, saudara, di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-8. Mazmur 146 ayat yang ke-8 berkata begini, Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Semua baca ulang. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ini, saudara. Jadi Tuhan itu datang untuk apa? Bukan untuk menghukum kita, saudara. Dengar, Tuhan hukum manusia ini neraka nanti, dan dia datang kalau orang gak bertobat, dia hukum. Tapi hukumannya tidak langsung cabut nyawa, tidak, saudara. Dia masih mengizinkan kesusahan untuk menjamah manusia, supaya manusia bisa menyadari bahwa Tuhan ingin menolong, saudara. Nah, Tuhan ingin mengatakan bahwa aku datang menolong umat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya muncul begini, kenapa perempuan 18 tahun sakit dan tak kunjung sembuh, saudara? Saudara lihat, tetapi sudah 18 tahun setia ibadah dia, saudara, perempuan ini. Tetapi kenapa, saudara? Dan pada waktu perempuan disembuhkan, kenapa kepala rumah ibadah marah kepada Yesus? Hei, jangan sembuhkan orang. Kenapa, saudara tahu? Karena zaman ini, dapat perhatikan, pertama, dosa menguasai daerah ini. Yang kedua, ibadah hanya formalitas. Yang ketiga, orang pikir ibadah itu hanya sekedar manusia sibuk menghadap menyembah Tuhan, sikap kusuk, saudara. Padahal tidak seperti itu, saudara. Lihat, di zaman Musa, Tuhan bikin Musa sibuk, saudara. Perhatikan, Tuhan muncul ngomong, ayo lakukan itu, ayo angkat tongkatmu, ayo bertindaklah. Itu maksudnya. Tapi di zaman ini, saudara tahu, manusia beribadah hanya satu arah. Tuhan gak ada, sembah aja, penting sembah, angkat tangan, tinggi-tinggi, terus begitu. Coba begitu, legalisme, saudara. Nah, padahal ibadah sejati bukan seperti itu. Kadang-kadang Tuhan datang melihat masalah kita, melihat keadaan kita. Nah, hukum Sabat yang diklaim oleh orang Yahudi zaman Yesus, saudara,
itu sangat kaku, seolah-olah ibadah cuman satu arah. Ya. Seolah terlalu berpikir, Tuhan gak mau tahu susahku. Susahku sendiri. Kita mau pikir sendiri, tanggung jawab sendiri. Tuhan gak pikir, Tuhan gak mau tahu. Ini pola pikir mereka, saudara. Nah, datang kepada kita di hari-hari ini. Dengar, apapun masalah saya dan saudara, dengar, Tuhan ingin sibuk melihatnya. Saudara lihat di ayat ini, saudara. Saya suka ayat ini. Saudara lihat, waktu saya baca langsung muncul ayat ini, saudara. Ya, nah perhatikan di ayat 10. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12, sambung semuanya. 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, perhatikan, ketika Yesus melihat perempuan itu, artinya apa, saudara? Tuhan sementara taruh kira akan, itu kata bahasa Manado, Tuhan memperhatikan perempuan ini. Di antara semua orang dalam tempat ibadah, Tuhan perhatikan. Dan kenapa Tuhan tahu? 18 tahun, saudara. Dari mana Tuhan tahu data ini? 18 tahun sakit. Siapa yang lapor? Siapa yang lapor perempuan 19 tahun sakit, saudara? Di ayat Alkitab tidak menjelaskan, saudara. Lapornya siapa, saudara? 18 tahun. Sakit paling lama, saudara. Ini penyakit model ini, saudara tahu. Memiskinkan orang, saudara. Memiskinkan orang. Dan Tuhan berjanji menyembuhkan kita semua. Bilang amin. Betul tidak? Tuhan berjanji menyembuhkan, saudara. Tapi kenapa perempuan ini bisa disembuhkan walaupun sakit paling lama? Tadi saya sebutkan karena orang ini perempuan keturunan Abraham. Yang kedua yang lebih serius adalah perempuan ini walaupun sakit setia dengar firman. Itu jadi problem, jadi iman. Kok tumban Tuhan datang ke perempuan ini ada, saudara? Usia ini menggambarkan apa, saudara tahu? Bahwa kesetiaannya 18 tahun walaupun sakit sampai bungkuk, sampai mau patah-patah, tetap setia mau dengar firman. Saudara tahu iman itu bekerja. Kalau kita perhatikan masalah iman, saudara, iman bekerja itu puluhan tahun baru jadi, saudara. Saudara kalau baca perjanjian Tuhan kepada Abraham, Tuhan ngomong begini, anakmu akan seperti bintang. Berapa lama Abraham tunggu kegenapan janji itu? Saudara tahu, 25 tahun lebih. 30 tahun lebih, saudara. Ya, 25 tahun Ishak lahir, belum jadi bintang saudara Ishak ini, saudara. Tunggu 17 tahun lagi, saudara. Bayangkan, 25 tambah 17 berapa, saudara? Itu pun Ishak masih jomblo, belum menikah, saudara. Ya, sehingga Abraham menyuruh Eliezer pergi cari jodoh untuk Ishak menikah. Habis nikah Abraham meninggal, saudara, dan Ishak mulai dites oleh Tuhan di Kejadian pasal 26. Tuhan mengizinkan kelaparan yang hebat terjadi, saudara. Dan saudara tahu kenapa Ishak bisa mengatasinya? Karena Alkitab mengajarkan Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir kemana-mana, tinggal di sini. Engkau akan jadi bintang di sini. Si Ishak memiliki sifat ketaatan mendengar firman Tuhan. Itu menggambarkan bagaimana ibu ini keturunan Abraham tetap setia mendengar firman Tuhan. Begitupun kita di tempat ini, saudara. Dengar, keadaan bagaimanapun, firman itu yang mengubah hidup kita. Firman itu yang menyembuhkan penyakit kita. Firman itu membebaskan hidup kita. Amin. Memang gak langsung jadi. Perhatikan perempuan ya berapa tahun sudah lama. Dia datang dengar, ya paling keluarnya tuntun dia, ya apakah jam lu ada kursi roda atau belum kita nggak ngerti, saudara. Tapi dia datang setia dengar. Itu menggambarkan bagi saudara, walaupun fisik kita buruk, setan menindas hidup kita, dengar kekuatan kita waktu kita buka hati dengar pemberitaan firman Tuhan. Bilang amin. Ini kekuatan, saudara. Sehingga perempuan membuat Tuhan, saudara. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan perempuan minta Tuhan tolong sembuhkan. Enggak ada.
atau perempuan menyembah, enggak. Dia dengar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan datang beberapa kali di tempat ini, saudara. Tuhan lihat, oh dia lagi. Oh dia lagi. Dia lagi. Enggak sampai hati Tuhan lihat ya saudara. Itu artinya begini Bapak Ibu kekasih Tuhan. Keadaan kesukaran kita, Tuhan enggak sampai hati membiarkan orang menderita terus menerus. Itu Tuhan. Tuhan enggak sampai hati saudara. Kita baca kisah yang lain tentang kenapa Tuhan memberi makan 5.000 orang. Apa ketemu langsung dia, oh Petrus kasih makan? Nyanda saudara. Alkitab menjelaskan mereka 3 hari iring Tuhan. Di kampung sana terjadi pembantaian, saudara. Yohanes Pembaptis dibantai oleh Herodes, sehingga orang banyak 5.000 kepala keluarga lari mencari Tuhan di tempat yang gelap, di tepi danau, saudaraku. Selama 3 hari Tuhan ini, saudara, mengajar mereka, menyembuhkan fisik yang sakit. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan biarkan mereka pulang, kita mesti kasih makan mereka. Karena sudah 3 hari mereka ikut orang, kita mesti kasih makan. Itu namanya tindakan kita menimbulkan belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau orang banyak mengeluh, apalagi banyak menuntut saudara. Ikut dia mau saja. Sembah. Ku tunggu diam di kaki Tuhan. Kalau Tuhan yang tergerak hati, apapun bisa Tuhan kerjakan. Amin. Saudara, contoh yang lain lagi di Alkitab, saudara. Ratusan tahun umat Israel dijajah di Mesir. Karena mereka menyerahkan diri, dipelihara oleh Fir'aun bertahun-tahun di Goshen, saudara. Muncul waktunya mereka harus dibebaskan pergi kembali ke kampung halaman. Mereka kerja ratusan tahun bersama Fir'aun, enggak punya tabungan, enggak punya tabanas, alias kerja gratis, saudara. Enggak punya asuransi, enggak punya tabungan, saudara. Pokoknya siang malam kerja di Mesir, enggak ada. Fir'aun cuma kasih makan makanan ikan, sayur, nasi, bawang putih, bawang merah, dan daging. Mereka enggak punya uang simpanan 1 sen pun dalam tabungan mereka. Datang waktunya Tuhan bertemu dengan Musa. Dan Tuhan ngomong kepada Musa, aku dengar erangan mereka, aku ingat perjanjianku kepada Abraham leluhur mereka. Aku turun bebaskan mereka sekarang. Pergi bebaskan mereka. Musa berkata apa? Utus yang lain. Aku enggak layak. Aku enggak pandai bicara. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bebaskan ratusan orang, ribuan orang ini butuh makan minum, saudara. Mereka enggak punya duit, enggak punya simpanan, saudaraku. Dengar baik. Apa jadi? Tuhan berfirman begini, pergi. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Jika kekayaannya mereka tidak pernah berikan selama ratusan tahun, akan diberikan kepada orang Israel. Pergilah, bebaskan mereka. Saudara lihat, saudara, kesetiaan kita di hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan, keadaan yang buruk, seolah-olah pikiran kita mendakwa kita, perasaan kita mendakwa kita, kamu gak layak, buat apa ibadah, buat apa dengar firman Tuhan, lihat keadaanmu semakin memburuk, semakin susah. Jangan percaya tuduhan dakwaan seperti itu. Kita berkata, tidak, aku anak Abraham, aku berhak diberkati, akan datang waktunya mujizat Tuhan terjadi. Ini saudara, cerita ini. Maka sebelum Tuhan ngomong tentang penyembuhan ini, ngomong tentang pohon ara yang gak berbuah, saudara. Tuhan datang, kenapa kamu tidak berbuah? Itu kisahnya sama semua, saudara, tapi ceritanya lain-lain. Supaya mudah mereka mengerti, karena mereka orang petani, saudara. Ngomong tentang tumbuh-tumbuhan. Nah gitu. Jadi perempuan ini, saudara, luar biasa, ya, sakit sampai bungkuk berapa? Dia 18 tahun, lama, saudara, lama sekali. Sudah miskin, kayak perempuan sakit pendarahan 12 tahun, hartanya habis semua. Itu pekerjaan setan, ingin memiskinkan manusia, saudara. Harta yang orang cari berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, habis semua, saudara. Makanya ada kabar baik, mari cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin.
Ia berkata temu saudara, Tuhan lihat perempuan indah, saudara lihat apa terjadi. Waktu melihat perempuan, ia memanggil, dia datang, after calling, datang. Belum sembuh saudara, jalan bungkuk, datang. Tuhan taruh tangan, sembuh. Semua orang gusar saudara. Itulah agamawi saudaraku. Kalau pelayan kita disertai kesembuhan ilahi, orang biasanya marah. Nggak usah taruh kira, nggak usah sakit hati. Maju terus saja. Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Amin. Amin gak saudara? Ini ya, jadi kalau kita perhatikan di sini luar biasa saudara. Tuhan lakukan hal-hal yang hebat, melenyapkan kekhawatiran batin, melenyapkan kehidupannya. Saudara lihat contoh yang lainnya, Kisah pasal 3. Kita baca ayat 1 mulai. Ini Petrus, Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh sudah puluhan tahun juga saudara. Kisah pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus Yohanes ke bait Allah. Terus di situ ada seorang laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk minta sedekah kepada orang-orang yang masuk dalam bait Allah. Terus ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Terus mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Perhatikan, proses kesembuhan ini sama Yesus lakukan. Apa menjadi penyebab orang lumpuh saudara? Cara pandangnya. Memandang sesuatu yang penuh pengertian saudara. Kalau kita pandang sesuatu yang penuh ketakutan, penuh kecemasan saudara, pasti akan dampak kepada keadaan jiwa dan keadaan fisik kita. Lemah, tidak punya kekuatan. Ini saudara, ya. Makanya untuk menyembuhkan orang model ini, tatap kepada kami. Ayo, palingkan fokusmu kepada Tuhan, bukan lagi pada masalahmu. Dengar, Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu hebat, Tuhan bekerja melampaui apa yang kau pikirkan. Doakan, ayo fokus, tatap kepadanya. Ini saudara, ini proses kesembuhan seperti itu. Tatap kepada kami. Contoh umpama kita layani orang koma. Ya, orang koma bagaimana? Orang koma itu panca indera udah nggak mendengar, telinga udah nggak mendengar. Itu namanya koma. Ya, tinggal dengar mesin itu, alat pengukur jantung. Tuk, tak, tuk, tak, tuk, tak. Sunyi ruang ICU itu saudara. Telinga, panca indera udah nggak dengar saudara. Bagaimana membuat orang ini bisa berubah? Kita ngomong firman sambil sentuh anggota tubuh atau selaman. Kenapa? Dia menangkap firman dengan perasa. Ini hanya satu indera yang berfungsi, namanya indera merasa, saudara. Ngomong firman, terus tentang janji Tuhan, dan kita berdoa dengan iman, mujizat akan mengalir kepada orang koma ini. Saya berapa kali ini orang koma seperti itu, saudara. Satu ketika saya dibawa ke rumah sakit Pertamina Jakarta, di daerah Jakarta Selatan, saudara. Ada seorang jenderal angkatan laut, orang Ambon, ya, marga Sahulata, sudah sakit koma saudara, ya, karena anggota keluarganya itu satu jemaat dengan kami di daerah Pondok Gede Jakarta, ya, gini-gini layani Tuhan 5 tahun Jakarta saudara, ya sudah, 5 tahun Jakarta, 10 tahun di kota Ambon, di sini baru berapa tahun ya, dari 2003 sampai hari ini. Nah, saudara, dalam doa kami pulang, saudara. Kami pulang. Berapa tahun kemudian beliau ini muncul, saudara, di kota Ambon dengan punakannya. Nah, punakannya ini satu jemaat kami di kota Ambon sama-sama, saudaraku. Lalu dia tanya begini, pendeta kenal sama bapak ini? Bapak siapa ya? Ini bapak yang dulu koma, Bapak Sahulata, koma di rumah sakit angkatan laut, rumah sakit Pertamina Jakarta. Oh ya, saya peluk beliau ini saudaraku. Wah, dia punya rumah besar di daerah Halong, Tanah Merah situ. Kalau saudara yang dari Ambon pasti tahu, kalau nggak dari Ambon nggak ngerti. Saudara. Ini artinya begini, saudara. Manusia model apapun Tuhan sanggup menyembuhkan.
asal tidak punya roh penyangkalan terhadap firman Tuhan. Keadaan fisik kita seperti apa? Kalau hati kita terbuka untuk Tuhan, saudara tahu, firman itu kekuatan yang menyembuhkan, menyelamatkan umat manusia. Amin. Amin. Ada suatu roh jahat yang bekerja sejak manusia dari kecil sampai besar, namanya roh tidak percaya. Bagaimana cara kerja roh tidak percaya ini, Bapak Ibu? Waktu seorang anak manusia dijanji sesuatu, umpama begini, saya dengan anak saya Yoel, saya janji sesuatu saya tidak berikan, dia akan berkata, Bapak pendusta. Dia akan berkata, Bapakku seorang pendusta. Dia tidak genapi apa yang dia janjikan. Waktu Yoel ngomong begitu, saudara tahu, roh dusta roh tidak percaya masuk ke Yoel dalam usia anak-anak. Lalu dia bertumbuh, anak bertumbuh menjadi usia remaja. Usia remaja mulai cinta monyet, saudara. Tahu cinta monyet? Pokoknya orang mulai genit-genit, saudara. Itu usia genit-genit, itu anak-anak remaja. Genit, wah, I love you, talala, saudara. Begitu. Cinta monyet, saudara. Kalau cinta monyet muncul, saudara tahu, anak-anak garis dengar, pria biasa rayuan gombal. Janji suar, kita berjanji, wah setia segala macam. Waktu berjalan, janji diingkar. Tuh. Dan si perempuan berkata, semua laki-laki pendusta. Itu saudara. Waktu ngomong begitu, saudara tahu, roh tidak percaya masuk lagi, tambah lapis kedua. Nah, gitu. Ada begitu Bapak Ibu, ada lapis kedua, sudah. Nah, begitu. Waduh, saudaraku. Nah, iya toh. Apalagi zaman sekarang, zaman reuni toh, zaman reuni, saudara. Ketemu, di sebelah sekolah yang sementara kita rintis sana itu taman lansia, saudara. Pemerintah kota lagi, wah, kerja sudah bagus, hampir bagus, saudara. Wah, nanti air mancur, ada pohon, ada rumah macam dah sebentar kerja di sana, saudara. Rugi kalau sebentar sore nggak pergi, saudara bisa lihat pemandangannya, saudara. Nah itu, sebentar sore ke sana, terang ibadah sambil lihat, saudara. Betul, ya. Nah, ketemu reuni, wah, gimana aja SMA dulu dah. Kita naksir pangana, marngana jual mahal, kan begitu cerita begitu. Nah, jangan, pendusta deh, saudara lihat. Itu roh jahat, roh tidak percaya itu masuk mengikat manusia, saudara. Betul tidak? Iya toh? Nah, lalu apa jadi, saudara tahu? Kalau dia anak perempuan, dia biasa dibenci kepada bapaknya. Kenapa? Dia ngomong, semua laki-laki pendusta. Tuh. Coba lihat anak perempuan, bapaknya sakit datang tidak? Enggak pernah datang. Nah, itu akan tuh. Ada roh apa? Roh tidak percaya dalam diri perempuan ini. Perlu dibebaskan. Amin. Di mana? Di tempat ini bebaskan. Halo? Perlu pulih, saudara. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 7 ayat 21, dalam diriku ada roh lain yang menguasai aku. Menjadi aku jadi apa? Dikuasai oleh hukum dosa. Ini perempuan ini. Kenapa lama disembuhkan? Begitu. Diikat oleh legalisme, datang ibadah. Mari kita berdiri. Silakan pulang damai. Bukan begitu. Enggak pernah didoakan sakitnya di gereja. Tunggu nanti orang mendoakan orang sakit di pinggir jalan, penginjilan di lapangan, di jalan, baru berdoakan. Di gereja boleh, mesti tertib, sopan, baju bagus. Enggak begitu. Tuhan kalau datang dia kasih baju itu bisa jadi tukang pel, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Tuhan kalau datang hari ini, saudara tahu, baju bagus, Tuhan ojot orang kayak tukang pel di lantai. Betul tidak? Guling-guling sambil pakai baju ngepel lantai, saudara. Itu Tuhan pekerja. Dan itu nggak diterima oleh gereja agamawi, saudara. Mesti rapi, sopan. Roh Kudus kan tertib. Iya tertib. Kalau ngana itu baik-baik. Kalau ngana jahat, dia akan ojo. Betul tidak? Iya, kan sifat Tuhan kan begitu. Nah, balik, saudara. Kisah perempuan tadi, saudaraku. Ya. Datang ketemu Tuhan. Tuhan ngomong begini, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kebangkitan kehidupan. Marta bilang apa? Aku percaya, tapi nanti
kiamat, akhir zaman, bukan sekarang. Sekarang. Nah ini Marta kelakuan saudara. Tukang bafeto mungkin pernah sakit hati, ingkar janji begitu saudaraku. Nah, ini terjadi saudara. Jadi dia nggak percaya janji Tuhan. Tapi syukur kepada perempuan 18 tahun setia dengar, ternyata untuk mengalahkan roh tidak percaya butuh 18 tahun dengar firman Tuhan. Ya toh, tahun pertama dengar firman Tuhan. Tadi kita semua percaya tapi belum bisa lagi. Ya, 10 tahun datang mau percaya tapi nggak bisa. Sudah lihat, roh tidak percaya begitu bandel. Jangankan orang-orang seperti orang sakit seperti ini, saudara. Murid-muridnya mati 17, saudara. Mereka tanya, kenapa kami tidak bisa usir setan itu? Apa jawaban Tuhan? Karena kamu kurang percaya. Itu akal. Jadi bagaimana cara melayani orang? Pertama, orang yang mau melayani mesti kalahkan roh tidak percaya dalam dirinya, saudara. Kalau enggak, kita akan diikat ketakutan, saudara. Betul tidak? Iya, no? Coba roh tidak percaya dalam diri kita. Doakan orang sakit. Aduh Tuhan, sembuh enggak nih? Sembuh enggak nih? Aduh, bagaimana Tuhan? Kalau kita doa kok nggak sembuh, kok bagaimana? Kok bagaimana nggak jadi-jadi, saudara? Yang minta didoakan yakin sekali, yang mendoakan kurang yakin, saudara. Itu akan tuh. Saya pernah diikat roh jahat seperti saudara. Saya pernah saksikan di sini. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi saya ulang lagi supaya semua bisa tahu ulang. Satu ketika saya diundang ke rumah sakit mendoakan orang. Ini di kota Ambon, sudah puluhan tahun yang lalu. Saya ke sana mendoakan anak satu kerasukan roh jahat, ya, diikat di ranjang, saudara, ya, lalu dikasih obat oleh dokter, doakan, langsung baik, saudara, bebas ini perempuan ini. Lalu saya dicolek atau apa tuh oleh si bapak di belakang saya. Dibilang, pendeta doakan kita pe istri. Saudara tahu sakit lumpuh, saudara, ini istri ini. Kong Islam. Ya saudara, saya dalam hati, aduh, kalau nggak sembuh bagaimana nih? Doakan. Saya datang, ini di bangsa rumah sakit tentara di Ambon. Saya tanya begini, percaya Yesus? Tanya pas suaminya, percaya Yesus? Percaya. Yang sakit, percaya Yesus? Percaya. Sana, pakai topi hitam, percaya, pakai topi hitam, percaya Yesus, itu semua. Habis doa, enggak ada mujizat, saudara. Wah, kita langsung pulang marah-marah Pak Tuhan di tengah-tengah jalan. Sampai batang kaki. Tuhan, ini janji sembuhkan kok. Dorang agama lain kok enggak sembuh, gimana nih Tuhan? Gitu. Saya pulang ke rumah karena rumah kami dengan rumah sakitnya enggak dekat, cuman dekat. Ya jarak seperti mana ya? Dari sini sampai Ciheni ke rumah begitu. Dekat. Bisa jalan, saudara. Nah, ya udah. Pagi hari saya penasaran datang, sudah lihat. Ya, sudah masuk rumah sakit, jalan jinjit saya. Cepat jangan bunyi, sudah jinjit. Begitu. Jalan jinjit sudah. Pas sampai di muka pintu terbuka mendadak, saya. Ibu yang kemarin doakan itu berjalan keluar, sudah nggak pakai tongkat kaki sebaik, saudara. Pendeta kemarin. Sebaik ibu? Iya. Waktu pendeta pulang, langsung kita baik, berjalan. Oh Tuhan, sudah lihat. Yang minta didoakan yakin sekali, yang mendoakan gak yakin, saudara. Ini problemnya. Kita sedih muka pintu, Tuhan ampuni saya. Untung Tuhan bersifat sebagai guru, masih ingin melatih saya. Kalau sebagai hakim, jelas sambo, anak kurang percaya. Itu, dapat sakit lagi. Ngerti nggak? Dengar, Tuhan itu bisa jadi guru, bisa jadi hakim. Kapan jadi guru? Waktu kita minta untuk diajar. Itu dia guru, saudara. Dia maklumi kesalahan kita, dia tolong, saudaraku. Amin. Dia ampuni kesalahan, dia tolong kekurangan kita, dia didik kita untuk kita tahu apa yang tidak kita tahu. Itu sifat Tuhan. Dari situ pengalaman itu membuat saya semakin mengerti, saudara. Oh, begini modelnya, saudara. Inilah, saudara, lihat. Perempuan ini bukan kurang iman, saudara. Tapi dia kurang pengertian, saudara. Dia ada iman, namun gak punya pengertian. Kenapa gak punya pengertian? Karena di gereja ini, pemimpin gerejanya gak pernah ajar hal iman seperti itu.
Nah, hari ini kita ajar pangoni semua, betul tidak? Pas semua Bapak Ibu kekasih Tuhan, coba senyum kiri senyum kanan, kelihatan tegang sekali di muka, serius saudara, iya toh? Nah gitu. Bahwa Tuhan ajar orang agar penyakit Tuhan tidak boleh berlama-lama, cepat-cepat minggat dari hidup kita, betul tidak? Halo? Siapa sini suka sakit lama baru sembuh? Ada? Yang suka ada? Nggak suka toh? Aduh, kita nggak suka sama sekali. Iya toh? Kita kalau banyak makan apa terus ikan saus, itu asam urat mulai takuti di kaki sedikit. Ya, mulai takuti, oh saus ikan pekerjaan, banyak minyak ini. Mulai takuti. Bagaimana cara membuat itu? Gampang. Tinggal bikin sayur daun kelor, saudara. Satu kali makan, langsung takuti hilang, saudara. Nah gitu. Tahu balansnya ya toh? Selain beriman kan ada otak toh? Betul tidak? Wah ini semua takutin lah, daun kelor berapa? Nah gitu, sudah taruh tomat sebiji garam, jadi sudah makan jo. Baik, haleluya. Betul tidak? Betul. Kan begitu saudara, ya toh? Kan mau cepat-cepat sembuh buat apa? Aduh, sakit lama-lama. Nanti kirim WA kepada Pak Peter, tolong ya Presiden liakan kasihan ini AU ini. Ya, kok AU begitu? Mari kita mau dengar. Wah, repot itu, saudara. Dengar. Kenapa? Karena orang mau cepat sembuh. Nah, perempuan ini kelamaan 18 tahun, saudara. Pasti sudah miskin semua. Tapi dengar, Tuhan bebaya hati dinyatakan kemurahannya. Jadi yang pertama tadi anak ini turun Abraham, yang kedua setia mendengar firman, saudara. Yang ketiga, saudara, yang ketemu taat pada perintah Tuhan, saudara. Taatnya bagaimana? Waktu Tuhan panggil, hai ibu kemari. Coba saudara lihat, ada orang sakit di gereja, siapa sini mau didoakan? Ah, mau maju malo. Mahal bawa pulang mahal penyakit di rumah, tidur penyakit, jalan penyakit jo. Mananya? Mau maju mar, tes tergerak mar, lihat kiri kanan nggak ada yang maju, kita lihat malu maju jo, terserah mau pulang tidur penyakit, jalan penyakit, jalan. Apa? Saudara tahu kenapa dipanggil maju? Karena Tuhan suruh ya panggil begitu. Saya itu belajar nggak sembarangan bikin artikel calling, saudara. Kalau Tuhan nggak suruh kita nggak mau panggil, saudara. Tapi kita panggil nggak maju, sudah aja pulang, sama-sama tidur jo. Ya, tinggal nyanyi di rumah. Mari tidur, hai penyakit. Bangun, oh makasih. Biar sakit mar, supaya baik sedikit, mesti tuntas. Amin. Betul tidak? Nah, perempuan itu taat. Ayo, ibu mari, maju. Dia langsung maju. Di antara seluruh jemaat, ibu ini maju. Enggak rasa malu, saudara. Kenapa? 18 tahun semiskin. Iya toh, sekalipun melawan hukum sahabat nggak apa-apa. Tuhan atau sahabat ada di situ, sudah. Yang bikin aturan sahabat ada di situ, nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dia sebagai kepala sahabat memerintah, dia batalkan semua demi kemanusiaan. Begitu. Suatu aturan kalau membahayakan, aturan mesti dibatalkan, saudara. Karena keselamatan jiwa di segala-galanya. Bilang amin. Ini saudara. Perempuan gak malu, dia malu. Begitu pun orang, saudara. Ada masalah. Dengar. Ada slogan berkata begini, keterbukaan itu awal pemulihan. Amin. Terus datang kepada Tuhan. Jangan nikmati sendiri masalahmu. Aduh, aku renungkan masalah ini. Aduh. Pak, ada koyo cabe, tempel kiri kanan. Berat ini pikulan. Betul tidak? Halo. Apalagi tanggal tua seperti ini, halo, oh Tuhan, halo, haleluya. Alkitab berkata begini, dengar, orang yang menuai adalah orang yang tidak lemah imannya. Dan orang yang kuat iman mendengar firman Tuhan, dia datang pada Tuhan Yesus. Tuhan jamah aku Tuhan, aku mau disembuhkan oleh Tuhan. Nah ini saudara, Tuhan pasti melakukannya. Bilang amin. Halo amin. Waktu perempuan ini maju dan lihat Tuhan mengelurkan tangannya, dia jamah perempuan ini sembuh langsung, roh, jiwa dan tubuhnya bebas sempurna. Bilang amin. Ini penting, tolong pelajari rahasia ini saudara. Ya, nah ini. Jadi kita lihat sini bahwa ibu ini luar biasa saudara. Dia datang tanpa malu, walaupun sendiri, berdiri saudara kasih, walaupun ada gusar kiri kanan, tidak penting saudara. Nah,
Lihat saudaraku, lihat ayat ini. Di ayat 17, Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bilang amin. Ini ciri khas mujizat Tuhan, terjadi kontroversi. Ada yang menentang, ada yang bersuka cita. Ikut bersuka cita saja. Katakan amin. Betul tidak? Tinggal nyanyi. Kalau lain ditolong, saya juga, amin. Tangannya terbuka, menunggulah. Kalau dia menunggu, Tuhan mesti datang, amin. Tangan Tuhan terulur. Begitu. Nah, ini makanya orang bikin patung Yesus di mana-mana tangan terulur terus begini. Saudara ke Citareleng sana tuh, itu patung karismatik saudara. Yesus terbang. Wah, itu patung Yesus karismatik saudara. Kalau saudara ke Daur Bolang, patung Yesus Katolik, sopan sekali. Sana, sangat sopan di sana. Kalau di sana itu karismatik terbang. Cepat orang Manado, mana doanya? Hai Manado, mana doanya? Cepat. Nah, gitu. Wali kota dulu siapa tuh? Parlemen tuh bikin tangan berdoa, cuma panggal tangan, nggak ada kepala, cuma tangan doang di pantai sudah. Ini mana ada sudah? Ini, wah luar biasa sudah. Wah luar biasa sudah orang Manado. Datang Foni Penambunan, bikin kaki gunung di atas itu, kaki Dian menorah besar-besar. Wah, sudah pernah sampai situ? Saya sudah pernah sekali sampai situ. Wah, kaki Dian sampai balik kota Bethlehem datang ke sini lihat saudara. Wow, pilar itu luar biasa saudaraku. Nah, orang di sini jangan tinggikan patung segala macam. Itu penting jadi kesaksian bagi banyak orang. Dan lebih kesaksian lagi kalau orang berubah hidup seperti Yesus. Amin. Amin enggak? Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Ini penting. Oh, luar biasa saudara. Jadi Tuhan Yesus datang di kota yang banyak masalah ini dan dia bisa menolong kita. Saudara akhir sudah, enggak panjang-panjang hari ini saudara. Termasuk kesimpulan Jo. Iya toh? Kesimpulannya saudara. Kenapa perempuan ini dan itu menjadi gambar apa? Kesimpulan yang pertama saya simpulkan begini. Apapun yang terjadi, kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu berapa lama orang sakit. Dia tahu berapa lama orang bergumul. Orang setia aja. Tuhan pasti tolong. Iya toh? Haleluya. Tuhan pasti tolong. Iya toh? Setia bersama Tuhan. Kita memerintah bersama Tuhan. Kesimpulan yang pertama, sudah kita punya Tuhan, tapi kita bertindak. Betul tidak? Amin. Yang kedua, dilarang untuk khawatir. Apalagi bungkuk patah bongkok. Iya toh? Haleluya. Kasih tahu, jangan bongkok kalau ada masalah. Dosa khawatir. Serahkan beban Tuhan yang pikul. Amin. Biar kita bilang bulu yang terkulai, jangan terkulai terus begitu. Iya toh, maka waktu menyembah Tuhan, mari angkat wajah, lihat kebesaran Tuhan. Sudah lihat teori tinggalkan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang, membangkit Lazarus, apa doa sikap doanya? Dia menengadah ke langit dan berdoa. Orang kan sekarang kan biasanya kalau doa, mari kita tundukkan kepala, kita mau doa. Bapa berkati makanan minuman kami. Itu enggak alkitabiah saudara. Halo? Doa makan mesti angkat wajah ke surga. Makasih Tuhan. Engkau memberikan ikan, sayur dan semua untuk kami makan nikmat. Amin. Ya Tuhan Yesus doa waktu makan 5.000 orang. Doa enggak panjang. Aku bersyukur Engkau memberikan segalanya. Supaya apa? Jangan orang khawatir. Saya dulu pernah marah Hotman di sini waktu membangun ini. Dia bendahara jemaat. Kita bilang begini, Man, keseluruh uang mau bahan bangunan. So nggak ada, Father. Dan sekarang taruh lutut di lantai, angkat wajah ke surga. Ayo sembahyang Torah. Nah, teori dia pakai, mereka pakai dalam pelayanan. Dalam kesukaran, nggak boleh lihat ke bumi, apa lihat ke orang. Angkat wajah ke surga. Itu teorinya. Amin. Kenapa? Di sana itu Tuhan yang punya kuasa, yang punya kerajaan, yang punya kemuliaan, yang punya kekayaan. Dia siap turunkan dan dia akan angkat jempol. Besar imanmu. Jadi menurut permintaanmu. Itu begitu saudara. Halo? Ini saudara.
Jadi kalau kita belajar, kita ngerti hal ini, saudara. Kita kan petarung, katakan engkau petarung. Bilang, siapa takut? Halo, saya punya Tuhan. Betul tidak? Wah, petarung, saudara. Halo, petarung. Halo, jangan anak kolokan, saudara. Petarung, angkat wajah ke surga dan berkata, saya punya Tuhan. Dia mampu melakukan segalanya. Amin. Itu saudara, itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, saudara, setia dengar firman Tuhan sampai tak muntah-muntah, saudara. Yang tak muntah-muntah itu ada roh jahat yang pergi, katakan amin. Iya toh, buka mata, buka telinga, pencet khotbah. Kunjungi YouTube saya saja. Halo, dengar khotbah dan pujian walaupun hanya di bawah standar. Dengar ulang-ulang, saudara. Saudara hanya buang 100.000 rupiah per bulan untuk beli pulsa data, itu enggak rugi, saudara. Engkau pasti bangkit lagi. Ada masalah, bangkitlah. Itu begitu, saudara. Halo, karena khotbah di gereja ini akan diedit ulang, ntar di YouTube, saudara. Gitu. Kunjungi CHM, ya toh? Halo, wah, CHM siap memberkati saudara. Halo, amin. Kunjungi, saudara. Dengar firman, pagi hari bangun. Masih aduh mati, sudah pencet itu, dengar dulu. Bersagara baru, mari kita memuji Tuhan. Itu begitu. Kita lakukan di sana sendiri, pencet. Ya, pulsa habis beli lagi. Haleluya. Ya, no? Anggap kolektor Pak Tuhan itu dia. Ya, toh? Karena itu kita merawat jiwa kita, betul tidak? Merawat jiwa kita, saudara. Oh, masalah datang, kita punya target dalam pekerjaan. Waktu berjalan, tantangan sini berganti. Bagaimana kuatnya? Mesti dengar firman Tuhan. Halo? Ke Alkitab berkata mana? Kita akan terbang si Raja Wali. Itu akan tuh jiwa bersorak-sorak. Haleluya. Karena hadirat Allah ada di situ. Setan suwangi songko terbang keluar. Kerajaan Allah datang sana. Begitu dia. Iya, kenapa? Tiap hari dengar firman Tuhan. Hati penuh dengan firman, penuh iman. Betul tidak? Perkara besar akan terjadi. Bila amin. Ini saudara. Ya, poin keempat, saudara. Poin keempat. Ya, Tuhan selalu ingat janjinya. Yang kita dan yang kelima, saudaraku, bersyukurlah dalam segala hal. Karena Tuhan baik. Amin. Mari pemusik ke depan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan di kesempatan ini, pelayan Tuhan ke depan. Haleluya.